Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat dapat memudahkan kita mendapatkan berkah di sisi Allah. Juga mudah-mudahan dengan salawat kita memperbanyak salawat bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabiullah Muhammad di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, sebagaimana informasi yang sudah kami share melalui media sosial Nungo, juga melalui grup WhatsApp, insya Allah pada sore hari ini kita akan mengkaji tema filsafat hidup, relasi yang mutlak dan yang terbatas. Untuk materinya sudah kami share melalui grup dan akan segera kami share melalui chat room Zoom juga. Tentunya bersama dengan guru kita yang sudah hadir dan selalu menemani kita pada tema filsafat hidup, Al-Ustadz Dr. Abdul Muhyidd Nawawi MA. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Muhyidd untuk menyampaikan materi. Kami silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Karim Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mulki waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas kesehatan hingga kita bisa bertemu lagi di ruang Zoom kajian Islam Kaffa Nasrul Umar. Salawat dan salam, maaf Nasrul Umar Office, bukan Nasrul Umar doang. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatnya menjadi milik kita di hari kemudian. Teman-teman sekalian, peserta yang saya muliakan, saya kira ini cukup lama saya tidak hadir di acara Nasrul Umar Office. Beberapa kali terakhir Pak Ustadz Karim Bakri kontak saya ada acara yang bersamaan dan alhamdulillah di hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kajian Islam Kaffa khususnya dengan tema filsafat hidup. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang relasi yang mutlak dengan yang terbatas. Yang mutlak itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbatas itu siapa? Ya, kita manusia dan seluruh makhluk lain. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan host yang juga dirahmati Allah. Alam semesta ini hadir karena adanya kehendak bebas. Jadi bukan hanya kehendak, tapi juga kehendak bebas. Kita yang semaksud dengan pernyataan ini adalah bahwa ya apapun yang ada yang kita lihat ya semesta atau termasuk diri kita ini hadir karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan juga kehendak bebas, bukan kehendak yang terbatas. Nah, di balik kehendak bebas itu tidak ada apa-apa. Ya, maksudnya tidak ada apa-apa adalah bahwa ya kalau masih ada penyebab hadirnya kehendak berarti kehendak itu sendiri tidak bebas. Jadi misalnya di balik kehendak itu masih ada sesuatu yang lain, berarti kehendak itu sendiri tidak bebas karena dia dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Jadi itu yang saya maksud dengan di balik kehendak bebas itu tidak ada apa-apa. Nah, kehendak bebas itu sendiri ya sesungguhnya tidak berwujud. Katakanlah kita punya keinginan ya. Katakanlah keinginan itu sebagai contoh untuk mengumpamakan kehendak. Maka kehendak itu sendiri tidak punya tidak memiliki tidak memiliki wujud, tidak memiliki wujud. Nah, bukti dari adanya kehendak itu ya hadirnya sesuatu yang diinginkan. Misalnya terciptanya alam raya ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak bebas.
Jadi walaupun kehendak bebas itu sendiri tidak punya wujud, tetapi itu ada. Buktinya ya alam raya ini kan ada. Alam raya ini ada, berarti ada kehendak bebas yang bisa melahirkan ya alam raya ini. Nah, ya sampai situ ya kita jadi tahu bahwa kehendak bebas itu apa, dan kehendak bebas itu tidak ada yang ngatur selain dirinya sendiri. Nah, meski di balik kehendak bebas itu tidak ada apa-apa, ya, atau tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang menjadi penyebab hadirnya kehendak bebas. Tetapi bisa saja ada kemungkinan kehendak bebas itu memiliki tujuan. Jadi tidak mesti karena tidak ada penyebabnya, pasti tidak ada tujuannya, tidak. Jadi bisa saja kehendak bebas itu memiliki tujuan tertentu. Nah, apa bedanya antara tujuan dengan penyebab hadirnya kehendak bebas? Kalau penyebab itu kan mendahului kehendak bebas. Kehendak. Penyebab itu mendahului kehendak. Sedangkan tujuan itu tidak mendahului kehendak. Bisa saja hadir bersamaan, ya, atau hadir setelah adanya kehendak. Ya, misalnya saya memiliki kehendak tertentu, kemudian saya memiliki tujuan tertentu. Ya, itu tidak mesti bahwa tujuan, bukan tidak mesti. Tujuan itu tidak mengendalikan kehendak. Karena kenapa? Tujuan itu hadir setelah adanya kehendak. Nah, itulah yang disebut ya tujuan tersebut tidak mengendalikan kehendak bebas. Kenapa? Karena kehendak bebas itu sendiri yang menghendaki dirinya memiliki tujuan. Jadi ketika contoh sederhana, misalnya saya punya kehendak. Nah, ketika saya punya tujuan dalam kehendak saya itu, maka tujuan itu saya ciptakan sendiri karena kehendak saya. Nah, tetapi tetap saja ada kemungkinan bahwa kehendak itu punya tujuan, dan ada juga kemungkinan kehendak itu tidak memiliki tujuan. Ya, ada kemungkinan kehendak itu punya tujuan, mungkin juga kehendak itu tidak punya tujuan. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih masuk akal? Ya, apakah kehendak itu memiliki tujuan atau kehendak itu tidak memiliki tujuan? Kita lihat. Seandainya kehendak bebas itu tidak memiliki tujuan, ya, seandainya katakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kehendak bebas. Nah, kehendak bebasnya Allah itu tidak memiliki tujuan. Kita umpamakan kehendak bebasnya Allah itu tidak memiliki tujuan, maka besar kemungkinan alam semesta ini hadir dalam bentuk kekacauan dan ketidakberaturan. Jadi kalau seandainya Allah menciptakan ya, alam raya ini dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu tidak ada tujuannya, maka besar kemungkinan alam raya ini akan acak-acakan, penuh kekacauan, penuh ketidakberaturan. Jika diciptakan tanpa tujuan, diciptakan tanpa arah, ya, jadi serampangan. Nah, yang ternyata kita lihat alam semesta ini beraturan, ya, ada aturannya, ada logikanya. Ya, jadi alam raya ini tercipta dan alam raya ini ada aturannya, ada logikanya. Maksudnya begini, bahwa besar kemungkinan atau kita layak meyakini bahwa kehendak bebas Allah yang menciptakan alam raya ini, ya, kita layak mengatakannya pasti punya tujuan, ya, pasti punya tujuan. Karena seandainya tidak punya tujuan, maka alam raya ini akan menjadi tidak beraturan, ya, acak-acakan. Nah, apa buktinya? Apa buktinya bahwa alam raya ini beraturan? Ya, apa buktinya bahwa alam raya ini punya logikanya sendiri? Nah, buktinya adalah bahwa kita manusia yang mampu mempelajari keteraturan alam raya. Kita mampu mempelajari keteraturan alam raya. Seperti apa misalnya? Ya, contoh, biasanya tiap awal Ramadan atau menjelang Lebaran itu terjadi perdebatan
Apakah Ramadan sudah dimulai atau Lebaran sudah mulai atau bulan Syawal sudah masuk? Itu kan terjadi perdebatan. Nah, manusia itu bisa mengukur itu, bisa mengukur dengan ilmu hisab ya. Kapan masuknya bulan Syawal ya, kapan masuknya bulan Ramadan, manusia mampu mengukurnya. Atau bahkan lebih jauh misalnya, kapan terjadi gerhana matahari di suatu saat nanti. Manusia sudah bisa mengukur. Bahkan sudah bisa mengukur kapan terakhir gerhana matahari di masa lalu. Ya bisa, manusia bisa mengukur. Kapan akan terjadi kembali gerhana bulan? Manusia bisa mengukur. Nah, ukuran itu hanya mungkin terjadi atau kemampuan manusia untuk mengukur itu, menghitung itu hanya mungkin terjadi apabila alam raya ini teratur. Alam raya ini punya logikanya sendiri. Logika itu kemudian dipahami oleh manusia, aturan itu kemudian dipahami oleh manusia, sehingga manusia bisa memahami bagaimana kerja di alam raya ini. Nah, itulah bukti bahwa alam raya ini beraturan. Bahkan bukan hanya manusia bisa melihat aturannya, bahkan manusia bisa menirunya. Meniru. Jadi sesungguhnya seluruh teknologi ciptaan manusia itu sesungguhnya meniru cara kerja alam raya. Ya misalnya bagaimana pesawat bisa melayang, bisa terbang. Itu adalah ciptaan manusia. Dari mana bisa manusia mengetahui itu? Ya, manusia belajar dari cara kerja alam raya. Kalau seperti ini bentuknya, seperti ini sayapnya, seperti ini beratnya, ya seperti ini kepadatannya, maka bisa melayang, ya bisa terbang. Manusia belajar dari mana? Manusia belajar dari alam. Kemudian manusia meniru cara kerja alam itu untuk menciptakan sesuatu untuk memudahkan hidupnya. Jadi ini bukti bahwa alam raya ini sesungguhnya beratur. Sesungguhnya punya logikanya sendiri. Karena itu layak diyakini bahwa Allah menciptakan alam raya dengan tujuan, bukan tanpa tujuan, bukan dengan serampangan. Nah, dengan kenyataan di atas, maka manusia perlu kita sampai pada pertanyaan selanjutnya bahwa jika kenyataannya bahwa Allah punya kehendak bebas dan kehendak bebas itu punya tujuan dan bukti bahwa tujuan itu adalah bahwa dengan keteraturan alam raya ini, maka kita sampai pada pertanyaan bagaimana seharusnya kita sebagai manusia menjalani kehidupan. Apakah karena alam semesta diciptakan dengan tujuan, maka kehidupan manusia harus dijalani dengan menaati aturan-aturan dengan tercapainya tujuan alam semesta. Jadi apakah kehidupan kita ini harus dijalani dengan menaati aturan-aturan demi meniru kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan sebuah tujuan dan akibatnya alam raya ini berlangsung dengan aturan-aturannya sendiri. Nah, ada dua jawaban yang bisa kita tawarkan. Jawaban pertama adalah kita menjalani kehidupan ini tidak dengan aturan, tidak menaati aturan. Kenapa kita tidak menaati aturan? Karena bukankah kita punya kehendak bebas? Ya kan? Bukankah kita punya kehendak bebas? Jadi, karena kita ingin meniru ya bagaimana Allah menciptakan alam raya dengan kehendak bebasnya, maka kita pun menjalani kehidupannya tanpa aturan. Karena kita kan khalifah fil ardh, khalifah pengganti Allah, dan Allah itu punya kehendak bebas. Dan kita pun meniru kehendak bebasnya. Nah, konsekuensinya kita menjalani hidup tanpa aturan. Apakah demikian seperti itu? Ya, itu benar separuh. Itu benar separuh. Maksudnya bahwa ya betul. Kita memang tidak perlu ikut aturan-aturan tertentu sebagai bukti bahwa kita adalah
makhluk bebas, berkehendak bebas. Kita memang tidak perlu. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa itu bukan berarti kita sama sekali tidak mengikuti aturan. Itu bukan berarti bahwa kita sama sekali tidak mengikuti aturan apapun. Ya. Ya. Yang kita lakukan adalah kita meniru bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam kehendak bebasnya ada tujuan. Dalam kehendak bebasnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Nah, tujuan itulah yang juga kita harus ciptakan. Apa tujuan kita dalam menjalani kehidupan? Nah, kenyataannya konsekuensi dari sebuah tujuan maka ada aturan-aturan. Jadi bukan berarti kita menaati sebuah aturan yang ditimpakan kepada kita. Kalau kita menaati hanya hidup untuk menaati aturan, maka hidup ini tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Kita tidak beda dengan binatang. Kita tidak beda dengan gunung-gunung. Di belakang saya ada gambar gunung-gunung. Kita nggak ada bedanya karena semua itu hidup mengikuti semata-mata aturan, semata-mata mengikuti aturan. Mereka di dunia ini semata-mata mengikuti aturan. Nah, kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak mengikuti aturan. Kita tidak mengikuti aturan. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah bukan berarti kita ingin menentang aturan-aturan. Tetapi kita pertama adalah menciptakan tujuan. Ya, apa tujuan kita? Apa tujuan kita? Nah, konsekuensi dari tujuan itulah lahirlah aturan-aturan. Ya, karena untuk mencapai tujuan, maka perlu ada rambu-rambu yang harus kita belakangan kita taati. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita mentaati aturan, maka aturan itu kita sadari ya bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan rambu-rambu yang mengantar kita untuk lebih mudah mencapai sebuah tujuan. Karena itu, meskipun kita kelihatannya sedang menaati aturan-aturan, sesungguhnya kita menaatinya dalam keadaan bebas. Ya, tidak seperti makhluk-makhluk lain, ya, atau seperti yang kita lihat di belakang saya itu ada selain manusia, itu menaati aturan tanpa menyadari bahwa aturan itu penting bagi mereka. Itu bedanya. Jadi kita menaati aturan sebagai konsekuensi dari tujuan yang kita tetapkan. Nah, tujuan yang kita tetapkan pun kita menetapkannya secara bebas, terserah kita. Secara bebas. Nah, karena sebagaimana penciptaan alam semesta itu memiliki tujuan, ya, maka seharusnya manusia pun memiliki tujuan. Kenapa? Ya, kita sedang meniru apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan demikian manusia hidup dengan cara melawan aturan-aturan yang ada? Ya, tidak. Setelah Tuhan tujuan diciptakan, maka konsekuensinya ada aturan. Oke, kita kembali kepada bahasan tentang Tuhan. Ya, pada kesadaran awal tentang ketuhanan, jadi manusia itu ketika menyadari ketuhanan itu bertahap. Pada tahap awal manusia menyadari ketuhanan, itu manusia menyadari bahwa betapa dirinya itu ada. Betapa dirinya ada dan betapa Tuhan itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi pada tahap awal manusia menyadari ketuhanan, posisinya adalah menyadari dirinya ada dan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Atau bisa dibalik, menyadari bahwa Tuhan ada dan menyadari juga bahwa dirinya ada. Nah, bagaimana bentuk kesadaran itu? Ya kita mengikrarkan syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika saya melakukan dan mengikrarkan syahadat itu, maka ada dua yang ada. Apa yang ada? Allah Subhanahu wa taala ada dan saya yang bersaksi pun ada. Jadi itu. Saya yang bersaksi itu pun ada. Jadi yang ada yang pertama adalah Tuhan sendiri,
Yang kedua adalah bahwa saya bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Saya yang bersaksi ini ada kan? Itu adalah tahap awal kesadaran kita sebagai manusia dalam. Nah, konsekuensinya kemudian manusia melaksanakan seluruh syariat semampunya. Ya, sederhananya mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Untuk apa? Ya, untuk membuktikan bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada tahap ini, ya pada tahap awal ini, ya tampak betapa berbeda antara kita dengan Tuhan. Betapa terpisah ya antara manusia dengan Tuhan. Kita ada sebagai yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah juga ada. Oke, kemudian pada tahap kedua, ini biasanya dialami oleh para sufi. Yang terjadi adalah manusia sampai pada kesadaran. Ya, kalau tadi yang pertama tuh manusia ada dan Tuhan ada. Pada tahap selanjutnya, manusia menyadari bahwa dia tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Dengan kata lain, manusia menyadari bahwa betapa dirinya sirna, tidak ada. Yes, yang ada hanya Allah Subhanahu. Apa buktinya? Ya, apa buktinya bahwa kesadaran seperti itu ada? Buktinya adalah kita sampai pada kesadaran. Misalnya, pada tahap awal kan tadi saya contohkan manusia bersyahadat. Berarti manusia itu ada karena dia bersyahadat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipersaksikan itu juga ada. Tetapi pada tahap selanjutnya manusia sampai pada kesadaran. Saya bersyahadat pun kan karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah itu ya karena keinginan Allah, bukan keinginan saya. Terus ya berarti saya tidak ada sesungguhnya. Yang ada hanyalah keinginan Allah saja. Seandainya Allah tidak menginginkan saya bersyahadat, maka saya tidak bersyahadat. Jadi syahadat saya itu sesungguhnya nggak ada nilainya. Yang ada adalah Allah itu sendiri. Tidak ada makna syahadat saya. Kenapa? Karena yang bersyahadat sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menghendaki saya bersyahadat. Nah, ini kesadaran tahap kedua. Nah, itu kan menjadikan seakan-akan syahadat kita tidak ada maknanya karena bukan keinginan kita bersyahadat, tetapi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangankan puasa ya, syahadat saja merupakan keinginan Allah. Kita pun berpuasa ya karena keinginan Allah. Kalau misalnya Allah tidak menginginkan, kita nggak puasa. Kalau Allah tidak menginginkan, kita nggak zakat. Kalau Allah tidak menginginkan, ya kita juga nggak haji. Artinya kita benar-benar tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tahap kedua dalam dalam berkesadaran berketuhanan. Nah, kemudian tahap kedua ini berlanjut kepada tahap ketiga. Nah, bagaimana tahap ketiga ini? Tahap ketiga adalah manusia hadir dalam realitas ilahi. Ya. Apa yang dimaksud hadir dalam realitas ilahi? Ketika tadi yang pertama manusia ada, yang kedua manusia sirna, pada tahap ketiga manusia ada lagi. Ya, ada lagi. Hadir lagi. Bagaimana buktinya bahwa manusia hadir? Buktinya adalah bahwa manusia hadir di dalam realitas ilahi, dalam kehadiran ilahi. Nah, di dalam kehadiran seperti itu, ya sama-sama ada. Kita sebagai manusia hadir, Allah juga hadir. Sama-sama punya eksistensi. Allah memiliki eksistensi, kita pun memiliki eksistensi. Tetap saja, walaupun demikian, walaupun kita memiliki eksistensi, tetap saja realitas yang sejati, eksistensi yang sejati hanya eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya eksistensi. Tetapi bedanya dengan yang pertama tadi, ada kesadaran bahwa saya hadir, eksistensi saya hadir karena adanya eksistensi Tuhan. Jadi kalau saya tahap ketiga ini ingin mengatakan begini. Kalau saya meneguhkan eksistensi Tuhan, maka di saat bersamaan saya meneguhkan eksistensi saya. Nah, apa bedanya dengan tahap kedua tadi? Kalau tahap kedua tadi eksistensi saya tidak ada, sirna. Tetapi pada tahap ketiga ini
semakin saya meneguhkan eksistensi Tuhan, maka semakin teguhlah eksistensi saya. Penjelasannya seperti ini. Semakin saya meyakini Tuhan sebagai pencipta, ya, maka semakin yakinlah juga bahwa saya ini ada. Saya ini ada, bukan sirna seperti pada tahap kedua tadi. Ya, karena apa? Karena alangkah tidak berartinya kalau Allah Maha Pencipta, tetapi ciptaannya itu dianggap tidak ada. Alangkah tidak sempurnanya kemaha penciptaan Allah apabila saya atau kita semua atau alam raya ini sebagai ciptaan Allah itu dianggap nggak ada sebagaimana pada tahap kedua tadi. Berarti kan tidak sempurna. Contohnya misalnya Ustadz Karim Bakri misalnya bikin makalah, katakanlah menciptakan makalah karena dia kuliah. Kalau dosennya mengatakan makalahnya nggak ada, kemudian dianggap tidak ada nilainya, berarti kan nggak ada gunanya dia bikin makalah tadi kan. Tidak ada gunanya dia bikin makalah. Nah begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Pencipta, ya, berarti bukan pencipta yang baik Allah ini apabila ciptanya dianggap nggak ada, sirna. Jadi justru ketika saya meneguhkan, menegaskan, memastikan bahwa Tuhan ada, Allah Subhanahu Wa Taala ada, maka di saat bersamaan saya meneguhkan diri saya juga sebagai ada. Tidak seperti pada tahap kedua tadi. Semakin saya, kalau tahap kedua tadi itu, semakin saya meneguhkan betapa Tuhan ada, maka semakin saya meneguhkan bahwa manusia nggak ada. Seperti apa? Seperti cahaya lilin yang ditelan oleh cahaya matahari. Cahaya itu benar-benar nggak ada. Jadi apalah makna Tuhan Maha Pencipta kalau ciptanya nggak ada eksistensi. Lalu apalah arti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna kalau dianggap tidak ada, dianggap sirna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu ya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala pada pemahaman tahap ketiga ini adalah Tuhan yang padanya manusia menegaskan eksistensinya. Ya, jadi semakin saya menegaskan eksistensi ilahi, maka di saat bersamaan saya menegaskan eksistensi saya. Ya. Definisi Tuhan pada yang ketiga ini. Yang ketiga ini adalah bukan Tuhan yang padanya manusia meleburkan eksistensinya, tetapi justru Tuhan yang padanya manusia menegaskan eksistensinya. Nah, relasi antara realitas ketuhanan dengan alam semesta ya, sekaligus manusia ini bisa dibandingkan secara tidak pas. Ya, saya menyebutkan dibandingkan secara tidak pas karena memang tidak ada perbandingan yang pas. Tapi ini umpama saja ya. Seumpama relasi antara realitas kemanusiaan dengan alam semesta. Nah, alam semesta ya kita bandingkan, kita juga kan termasuk alam sungguhnya kan. Ya, tetapi kita tidak sama dengan alam yang lain. Kita tidak sama dengan gambar pohon di belakang saya, dengan lautan di belakang saya, pohon-pohon di belakang saya, tidak sama. Di saat bersamaan saya sama, di saat bersamaan juga tidak sama. Ya, saya sama-sama makhluk, tetapi saya makhluk yang tidak sama. Atau kita manusia bukan makhluk yang sama. Manusia adalah makhluk yang tidak sama dengan yang. Jadi sama-sama makhluk sekaligus sekaligus bukan makhluk yang sama. Nah, ini perbandingannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh alam raya. Nah, Allah dibandingkan dalam alam raya sama-sama ada. Alam raya ada, Tuhan ada. Tetapi keadaannya, eksistensinya, kehadirannya tidak sama. Sama-sama hadir, kehadirannya tidak sama. Sama-sama eksisten, eksistensinya tidak sama. Sama-sama ada, tetapi adanya tidak sama. Sebagai penutup pembicaraan ya, sebelum ada tanya jawab nanti, yang ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah sebagaimana judul tadi adalah relasi yang mutlak dengan yang terbatas. Ada pemahaman ya bahwa ketika yang mutlak ya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terbatas itu berelasi, maka
ketika relasi itu tercipta, maka relasinya adalah relasi yang timpang. Manusia tidak ada, kemudian hanya Tuhan yang ada. Pada pertemuan ini yang ingin saya tegaskan adalah tidak demikianlah relasi antara manusia dengan Tuhan, atau realitas yang mutlak dengan realitas yang terbatas. Ya. Kita sama-sama realitas. Allah adalah realitas, manusia juga adalah realitas. Allah adalah realitas yang mutlak atau realitas tak terbatas, manusia adalah realitas yang terbatas. Dan realitas yang terbatas juga adalah realitas. Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi kita juga ada. Kita juga ada. Kita hadir di muka bumi ini sebagai khalifah, yang artinya meniru apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap bumi ini atau alam raya ini. Meniru dalam arti memakmurkan. Apalah arti memakmurkan? Apabila tidak ada, kita nggak ada. Kita dianggap tidak ada apa-apanya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Terus konsekuensinya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga karena kita dianggap tidak ada. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatannya adalah kita ada, kita bisa meniru Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kehendak bebasnya, dengan Maha Penciptanya, karena kita bisa berkreasi, kita punya cipta, rasa dan karsa, dan dengan demikianlah kita meniru kita meniru dan juga mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Terima kasih, saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita, Ustadz Karim Bakti. Baik, Ustaz. Terima kasih.